وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال في آية غيره تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله صدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين غير المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, kita selalu diminta, dituntut, diperintah untuk tawadhu, merendahkan diri dan khusyuk beribadah. Tawadhu dan khusyuk itu beda. Tawadhu itu sikap yang bersifat hablum minallah dan hablum minannas. Tapi khusyuk itu hablum minallah. Apa buat ibu? Ini kalau pokoknya ibu ya, terbiasa lagi kalau cakap sama ukurnya kalau ada duduk ada dalam lagi. Di dalam Islam sifat manusia itu dibagi jadi empat. Ada yang sombong, angkuh, dan membuat kerusakan bagi dirinya dan orang lain. Ini dia kalau sombong, angkuh, ada agak 50 macam penyakit seperti itu, dan merusak orang lain. Yang kedua ada yang sombong, angkuh, tapi tidak ada merusak orang lain dah. Yang merusak dirinya dia lah. Ya. Kemana maunya sombong? Bukan kawa beda, ke Tuhannya udah sombongnya. Dan tak kening itu sujud, itu sombongnya. Nah, sombong yang model kok biasa sananya iblis. Kalau sombong yang pertama tadi sananya Korun, Fir'aun, Haman. Sombong yang ketiga itu dalam bentuk membuat kerusakan, tapi sekedar untuk nutup nyawanya maksud maliang nyepet ya. Nah, yang memopek inyo tidak akan membuat kerusakan, tidak akan menunjukkan kesombongan, dan Allah telah menjanjikan kepada kelompok ini akan mewarisi dunia dan akhirat. Di kajian kita pagi ko bicara soal ujub ittihadul imarah, kewajiban kita untuk mencari pemimpin. Dalam sebuah hadis Rasulullah ada 5 yang tidak boleh dianggap enteng. 1, ilmunya para ulama jangan dianggap enteng. Kita tahu agama itu dari ulama. Orang Indonesia itu belajar agama dari orang Arab. Menini yang gitu dulu, wow, lengkap. Yang ke Hindu, ke Buddha, ke animisme, ke nyembah gunung, ke nyembah batu dan sebagainya. Datanglah orang Arab. Mungkin tahu bahwa di Mekah itu ada Tuhan yang wajib disembah. Pada pagi kita secara singkat bicara soal apakah memilih pemimpin itu wajib atau tidak.
karena kata Rasulullah, ilmunya para ulama dianggap enteng, pasti agamanya akan tidak sempurna. Bila mana di agama dianggap enteng, akhiratnya ujiannya pasti itu. Apa modal nak balik ke akhirat? Kalau di dunia Allah dah punya amal. Ketiga, pemerintah jangan dianggap enteng dunia kita kucar kacir. Itu sebabnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum masalah. Nanti sampai kita kepada pertanyaan, apa ukuran batasan wajib taat kepada pemimpin itu? Nah, para ulama, khusus ulama tasawuf dengan ulama-ulama syariat sepakat batasan kewajiban itu selamanya tidak ngajak awak maksiat, sebatas itu kita disuruh untuk Allah ta'ala li makhlukin ala maksiatil khaliq. Tidak ada perintah untuk mematuhi manusia, pemimpin apapun, pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin RT, pemimpin rumah tangga, ayah anak awak. Kalau dia ngajak maksiat, ya. Kemudian dalam Islam yang mengompek tak boleh dianggap enteng tu jiran. Awak bertetangga sana dah rumah beroke. Jangan dianggap enteng. Doanya tidak mampu kumawa. Kalau tak doa bedugang togui, ada tak doa sama-sama dengan orang. Wah, RT1 kok agak parah penyakit. Terus lokajin lah yang undang awak, lain awak lokajin lampar lagi. Ben perwakilan togui, ngundang lewat waktu, ngundang lewat. Di mana kita bisa saling berkirim doa, awak berke umah be. Emang ada aturan kirim doa itu adalah Assalamualaikum. 5 kali saya betul. Meskipun ulama mengatakan itu tidak wajib, karena sholawat itu bacanya tasyahud ya, kemudian sholawat pada Nabi. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebatas tasyahud itu bahwa hubungan kita dengan Allah dan Rasul belum sesama manusia. Dan yang menambah assalamualaikum itu adalah Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau sekedar Rasulullah untuk melepas sosaknya, SK-nya sudah ada. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Rasulullah dapat 3. Salam, rahmat, dan barakah. Kata Nabi, ya Allah, itu bau untuk saya sebagai Rasul Engkau. Apa yang harus dibaca oleh umat saya? Maka Allah hadiahkanlah Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Jadi jangan lokek dengan gigi baca Assalamualaikum. Itu permintaan Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang terakhir yang jangan dianggap enteng itu kaum kerabat, punya kayu, punya miskin, punya elo, punya tepanglang, punya rakyat biasa. Jangan. Karena malaistarafa bil akriba wa usulati bal ma'isyah. Gazah gengsi harga diri itu kita dalam masyarakat Hindu itu ukurannya adalah sejauh mana kita dokek dengan kerabat kita.
Mobil apa di relo, mobil set banyak. Tapi kalau kita jantan kau senak tino tu malapi tiap hari berjual kayu boleh, lah induk kita tidak terurus, bajunya compang camping, kuitnya terancam tak ada berisi, selesai itu riwayatnya. Kau yang banyak ini, tu dewa kayu lebih, kayu belenda apa nama itu. Tapi kalau tengok ke sebelah kanan, sih. Pokoknya tuntunan agama itu kaum kerabat adalah ukuran dan wa ita izil kurba itu perintah agama. Seandainya kita tidak patuh kepada kaum kerabat yang paling lokek itu siapa? Ayah luman mawa. Munnya tidak dapat anak, dicokau ayam tengah jalan tidak berdosa. Untuk menutup sidul rongki, nyawanya tidak boleh tobang, tidak boleh balik gara-gara awak gara nyantunnya. Tangko kan biang walek. Cuman untuk rihlatan kita wasoib itu nutup aurat dan mengisi perutnya supaya dia bisa takbir kepada Allah dan berdosa. Tapi jangan dibalikan. Awak dengan ayah awak tidak bisa, ya kan? Asal buntu dikit nangkau ayam mak, tidak bisa. Lain-lain rumus ya. Nah, jadi kalau umak bapak awak dengan awak ke bawah, nah, jatuh minum dulu dia. Kalau minum belakang, ada husuk lo macam kan. So kalau susah lo. Aturan yang paling detail kita bermasyarakat itu ada sebuah hadis Rasul. Iza kharaja salasatun min safarin fi safarin fal yu'ammaru ahluhum, kalau kamu berjalan bertiga, itu yang kan kau jalan bertiga, itu wajib mengangkat menunjuk salah seorang dari kita sebagai pimpinan. Kenapa bertiga? Karena bertiga itu tidak mungkin sepakat sama-sama berdusta. Kalau berdua masih kejar-kejaran mata kan. Tapi bertiga berarti kita itu bermasyarakat tiga harus ditunjuk. Posan hadis itu sebenarnya kita kok tidak bisa hidup mandiri. Posan awak bawa ke mandiri. Oto awak banyak, kombo awak banyak, lah pangkat tinggi. Tapi kalau nak melaki anak, sungguh korak rumah ganti tu, punca bosi rumah waktu, tungkunya rumah waktu, lah pisau untuk nyolek kopol rumah waktu. Apa ada kalau rumah waktu? Ya, gila anak awak mati. Kain kopan di surau itu ringgo. Nah, jadi mau gaduh mikir-mikir salah-salah mau yang di kampung lereng lain kalau mati lah cuma nolak. Ya persatuan lah bayar kenapa? Nah, ambos mulai ekstrim. Iya-iyanya dia buat ekstrim. Cuma mau menyesuaikan dengan masyarakat sekolah. Orang yang tak sanggup segayung sejawab dengan awak, sahadatnya tak kongsi, doa tak bersama. Kira-kira apa ni problemnya dia awak? Otot. Hai. Yang busuk, yang lapuk, yang buruk telah yang punya awak, yang tinggal ilmu. Hai londo ke mana? Pangkat. Hilang pensil. Asal mau ke eselon 1. Pegang jabatan dulu. Tapi setelah umur 60 tahun saya untung dosen sampai 70. Mulai itu 58 tu lah. Saya. Jadi kalau kita berpikir di ompek hal itu, kecantikan, kekayaan, pangkat, harta akan terakhir. Setelah itu kelak nak ke mana? Lah pensiun, kantor pos beda enggak nyepo. Ya tontu.
Apa lagi nak bayar ke kantor? Ambo ini di undang-undang orang apa ngajar ni bulan tinggi dah tak? Masuknya lah lewat. Biarlah budak-budak. Lagi pula ambo kan diatur lah. Ngajar di setai, ngajar di pangko. Kan diatur di jam. Pak itu situ pak itu. Nah, pas jam masuk lutut sakit. Pinggang bertingkah. Kepala nonyek-nonyek. Akhirnya gaji dibayar deh. Awal dia ngajar. Nah, hukumnya apa? Kamu ke situ ngaji. Makanya prinsip itu kalau nak jangan banyak urusan tu ambil punya awak, tinggal punya orang. Oh salah. Iko galak tu timbau orang tu ada punya orang terbawa dia awak. Ya punya itu cakap awak dia. Terbawa punya orang. Ambo dulu kan dicurigai orang. Pernah di demo. Ngatur makan sen akademik 875 juta. Justru ada budak-budak siko yang kuliah duit itu ikut nemo. Yang Betino cerita, kalau dari dulu lah, awak modal dulu lain bab kan, kata mau beginilah. Ambo kalau cerita bosi ya, kalau kamu tidak percaya, cerita pengelok kamu tidak percaya, tunggu be ambo pensiun. Kalau ada Betino jando kalau nyari ambo ngaton budak ketek yang di bawahnya itu anaknya, berarti ambo salah. Kalau ada tentara, polisi, hakim, pengadilan, kagak biar buat. Uang nyari ambo, ada orang balik, terbawa balik, berarti ambo salah. 6 bulan sudah musim lah, baru kalau barunya lagi angek-angek kan besok kan. Kini itulah 8 bulan ya. Sok ke 8 ya, asumur lah doanya dengan lagi ya, lagi ambo, tanggal ada bayi. Betino ngaturnya janji dia topek dah tu. Ya resep dikit tu lah. Ambil punya awak, tinggal punya orang. Oh saya. Baik, kita masuk ke yang pertama. Bolehkah kita memberontak kepada pemimpin? Datang seorang lagi presiden. Datang seorang lagi presiden. Datang seorang lagi presiden. Kalau kita nak nyari dua cacik dah ada. Soekarno, Mono ada, semua orang di penjara ni lah. Buya Hamka lah, semua keber. Soeharto, misterius, pilih nak punya nembak, ya kan? Megawati dia nyebutino ke Buang Wani ni, tapi pangai PDI kok, ya, rusak hendak PDI. Nyo halal galor apa? Tiba di SBY, elok. Apa lah dari presiden 67 tu SBY tu elok. Pertama, pogo barang tu dah berparah dah. Kemudian banyak budak-budak yang tertolong masuk SBY itu. Sedion di lapangan pojok. Kontuk. Masuk si Tenggang gini itu, kola presiden terburuk di negeri kita. Ya, untuk ngomong belian, di partai budung-budung, hancur antara. Ia pula-pula roket dengan agama, tapi orang agama ni musuhnya. Ia pula-pula roket dengan orang-orang yang beribadah, tapi budak-budak yang 6 orang tu tembak. Jokowi juga nembak tu. Tu KP Kristen sikit tu, tukang lindung. Itu kan Katolik. Cuma sampai kini bertahan tu ha. Ya, inyo jadi Kapolri itu lagi muda lagi. 5 generasi lompetnya hanya gara kita kan yang tu lah. Asal memang padik milik. Nah, lama gang jabatan. Tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang kita pegang, situ nasanatan min imamin jair asrahu min lailatin bila sultan. 60 tahun di bawah penguasa yang zalim itu lebih elok dari tidak punya pemimpin walaupun sehari semalam.
Apa maksudnya hadis? Maksudnya pemimpin itu wajib ada taat atau maksiat. Fujar banyak dosa, abror banyak pahala, itu urusannya. Selama nyorek do ngajak awak menghalalkan barang yang haram, dia tidak menggadaikan akidah kita, dia tidak merusak sistem hukum kita wajib taat. Satu lagi. Oleh karena itu sultan itu dalam bahasa Arabnya mendapat tompek dalam doa. Maka kadang-kadang tuh belum biemek bro. Bahasa buiknya nama pemimpin tu kan. Macam ceramah Romo Haji Mamat dengan Pu Adi di masjid. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takurun. Mau kapi-kapi kan budak berdua. Ingatlah kamu ketika pemilihan pilkada dulu kepadaku, aku akan ingat memberi jabatan kepadamu. Ya sia-sia nyebut itu, tonton ambung aja udah belum. Taat tafsir tonton. Nah gini, apa? Elok. Belambun dengan limun kau yang pada-pada nyilek. Jadi yang masuk penjago dia cuma. Ya kan? Ambung kau dia adu domba dengan Bang ATA. Suambo itu penantang. Kamu tahu dah, Ambo sama rasa dengan bangsa itu. Cuma beda tahun baik. Bangku bubuk syek itulah. Dia adu-adu. Dan tukang adu terakhir usuk-usuk menjago. Yang idui itu sakit-sakit, memang dia terlalu jalan lagi. Jangan dia adu-adu kan, usah. Kalau ada yang senang, kata ada senang. Jangan uang dia dulu. Kau awak dia dah senang, uang pula diajak dia dah senang. Bila mau kritik pemimpin, mau kritik pemimpin satu kalau ada orang bertanya, apa yang tersinggung pejabat dengan itu? Ini yang kritik be. Yang punya anak angkat, bola ngambil ke bola betino. Wuduknya batal. Ya ada pemimpin yang ambil anak angkat, ambil soal kebiasaannya lah kita jantan banyak bonga. Asal ngambil anak angkat tu soal kebiasaan. Tahu tak batal wuduk dengannya tu. Yang tak batal wuduk itu mahram awak, nasab awak, anak adik awak, anak sanak tino awak, anak peradik awak, cucung betino awak tu ya tak batal. Mohon penakan ke biar, cucung ke biar, ngapa pula letak mengenino, batal beli mencucung. Nah, itu penyakit ya, apa suka nyoba banget. Kapan mau fatwa kan? Ngaton nombor tu, awak pula dah tahu ngaton, dah tahu ngaji, ngerti. Haram itu yang haram dengan nasab sekian, yang haram dengan susun sekian, yang haram dengan musyawarah sekian. Jangan yang ngomong ini itu. Di TikTok dia foto. Ada pula bapak tiri, mak mati kawinnya anak tiri. Ada macam mana tu kira tu? Tu nanjang lah mana? Ya kan? Maaf yang di Jawa jangan tersinggung. Kalau orang situ biasa ya. Udah mak ngerti kanan. Boleh dalam syariat. Umar apa tapi oto tu keluar pula kawin anak tiri. Wah, rusak ya. Anak tiri itu anak kita. Kecuali awak lalu balik dengan umaknya. Menantu tu anak kita. Kecuali nyolong balik dengan anak awak lalu hubungan. Tapi yang namanya umak tiri, yang namanya mantan menantu, itu keharamnya itu permanen. Mati itu boleh tak? Wala tunkihu ma nakaha abaukum illa ma qad minan nisa illa ma qad salam. Masa jahiliyah boleh duk tinggi. Budaya awak gini awak pula. Oh Islam. Kau ikut gejala gini ya. Tapi pemerintah kayak cuek. Ini anggap ada masalah. Baik kita potong.
Jadi Al-Quran terang-terangan menyebut bahwa ada manusia yang memang sombong, angkuh, pongah, ngusak orang lain. Siapa dia? Fir'aun itu dosanya dua lampi. Dosa pertama, dosa Fir'aun itu wa yazabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak kamu yang jantan-jantan. Konyol dulu sampai kini populasi manusia di dunia kok banyak lebih jantan. Karena sejarah mencatat di masa Namrud, masa Nabi Ibrahim itu jantan itu dibunuh apa disuruh itu. Di masa Nabi Musa, di masa Bani Israel, yang paling banyak perang, yang paling banyak ditimpuk gunung, yang paling banyak surau itu jantan muslim. Maka ada beberapa negara Eropa kini itu wajib kawin tuh sampai orang dibiayai oleh negara. Bukan soal hubungan seksual, penduduk itu ada berkembang, yang kan uang barat kini nyala sogan kawin tuh. Nikah itu nyala sogan, ada tanggung jawab rumah tangga, ada tanggung jawab sosial, eloknya berjajan be, ya kan? Musim itu pindah ke Filipina, musim itu pindah ke Indonesia. Musim itu pindah ke Thailand. Senegara Arab banyak yang cobalah kamu bingung. Musim haji itu nyawa umar sewanya. Saya lah. Musim haji itu umar sewanya deh kan nopo iya macet itu ke Thailand. Nyo sogan ke Indonesia karena Indonesia banyak Islam. Dibawa oleh soban tibonya Thailand, tibonya di Filipina. Nah, itu kini kondisi ya. Jadi Fir'aun itu sudah dicatat dalam keyakinan syariat termasuk 11 orang yang sudah dijanjikan masuk neraka. Kerjanya apa? Nyo sombong, nyo mausak. Nyo ngaku jadi Tuhan, nyo bunuh orang. Nah, bisa diterimakan kawak kau ya. Mano nyo sombong, mano nolong orang lelah. Orang lelah nolong orang itu musak tidak? Rusak lah. Akidah orang tergadai lah tak ada. Utang tak dapat, minjam tak bisa, minta tak bisa, ya kan? Itu merusak tu. Yang kita fikir yang merusak tu yang lain juga telinga beda. Yang merusak tu yang ambil tu, yang tak hendak nolong orang dalam keadaan apa tu orang merusak. Wa masail pala tanhar, kalau orang minta yang cangkok pala tanhar. Jangan disogik-sogik, nak bogey-bogey, tidak. Ya. Sa'il ini sebenarnya kita buntung, lagi tontu guna seloka. Yang parah itu mahrum. Mahrum itu maksudnya, inyo tak ada berisi powinya. Inyo tak bisa semayang, tinggal dokek mawa, tapi inyo tak ada tangan. Dan kita tidak peduli. Nah, itu namanya wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il dalam tumpuan senawa, dalam selobuwa, dalam kaleng bogewa, dalam lemari wa ado baju anak-anak yatim, bado boge-boge fakir miskin, ado sanak-sanak kita yang terlantar. Itu dosanya godang. Kenapa ketika nanti uluran tangan kita tak ada peduli, yang angkat tangan. Ya Allah. Itu namanya dakwatul mazlum. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa dakwatul mazlum. Doa orang teraniaya. Tuh Jokowi, babi anak-anaknya apa polisi-polisi bunuh orang kan. Nah, gini mukul mulai bubuk-bubuk. Mati buruk lah. Budak muda-muda yang FPI 5 orang tu apa salah budak? Mahasiswa itu, budak muda-muda tu, inya tu idealis. Kalau bisa mencuang tu ngaton yang bona, yang elok. Katang tu pemarah. Bontar lah ditembak, bontar lah ditukuk. Bila generasi akan berkembang kalau hidup dalam ketakutan itu. Jadi akhirnya minggir juga persatuan dari dewe-dewe kan, lahirlah namanya pemberontakan.
Gam Aceh itu asalnya cuma 80 kan. Numpang bekojo di PT Arun LNJ di Aceh Utara, kampungnya Muzakir Malam. Nyo po teman pesantren, nak bekojo di migas, jadi nyambung. IPA tidak tahu, fisika tidak tahu, biologi tidak tahu. Kato PT Arun LNJ itu ngaton ke Gubernur RW Masar, Pak Gubernur, kan kami nolak nih maunya ndak. Apa yang nak bogi gawe kayaknya. Karena kalau tak ada elo, bagi banyak satpam. Ya kan? Karena alasan tidak ada skill. Kau gawe Jokowi. Cino tukang engkol mobil tuh nak bawa lagi tongkok yo. Di Indonesia mah Ambon yang nganggur. Jadi kalau orang magang cocok lah. Ya. Kalau Indonesia ke Ambon ada makan. Nyodak mau tukang supir dari situ, tukang semen dari situ, gajinya kurang. Nah, di situ ketidakadilan. Apakah itu termasuk fasad dan iok? Pemimpin membuat kerusakan kepada rakyatnya apabila dia terhambat dalam dua hal. Satu, makan minumnya dah terus. Lawan kojo dah do. Yang kedua, auratnya terancam terbuka. Dan dia tidak bisa sujud kepada Allah, maka gugur sebenarnya kewajibannya kepada Allah dalam pengertian mematuhi perintah Allah. Karena perintahnya itu gini, "Falyabudu Rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Apa? Asal takui dia makan, asal takui aurat terbuka, asal takui itu hal itu. Nah kalau syarat itu dado, kata Tuhan, kamu sembah saya telah melindungi kamu dari dua hal. Dijamin tak bakal mati kelaparan dan dijamin berikan keamanan. Ya. Nah kalau dua itu tidak dapat lagi, nyawa terancam, ya, akidah bakal tergadai, maka ketaatan kita kepada pemimpin bermasalah. La ta'ata li makhlukin, kalau kita bakal maksiat kepada Tuhan, kita tidak wajib taat kepada pemimpin. Itu yang pertama. Dalam antrian puasa ya. Orang pertama kali masuk neraka itu siapa? Dari umat manusia ini. Kepala rombongannya. Teman? Hah? Yang lulus sekali. Kalau kenal sekali taruh lah awak dan tahu ya, tapi ada bocorannya yang kali itu. Tapi yang lulus sekali bisa neraka? Yang lulus sekali masuk neraka itu orang yang pertama kali baik maksiat. Iku kan iblis ya, iku jenis anak Adam. Tadi kan ada kunci ya. Anak Adam itu artinya manusia. Qabil. Apa dosa Qabil? Mana dia? Memang ada niat jantan kau bunuh dia yo. Kasusnya apa? Kasus bedino. Jantan kau bunuh tu kasusnya so 3 telah. Bedino, foto, jabatan. Ya. Inilah lah kurang dikit. Mereka tu tiap tahun bisa nawak bunuh, gitu. Ya. Tak lo takui nian nyawa keluarga menuang. Aku tak jahil. Ya. Macam dusun tetangga sebelah itu. Anak dah bayau ngingin itu bukan ngingin tawasul bil haq, tawasul bil sabr. Nah, nak kan aku nak akan pakai itu jangan lupa. Nah, tentulah ada ya kalau mau cakap nak. La ilaha illallah, nampak ni yang jahil. Nah, tentu deh. Selagi dunia kota kembang lagi ada darah tu mengalir, dibunuh orang, kopil tu dapat dosanya sampai hari kiamat. Barang siapa yang membuat satu sunnah, satu jalan yang diikuti oleh orang yang lain, baik jalan yang baik maupun jalan yang buruk, maka orang itu, tukang buik pertama itu akan dapat bagian dari dosa itu. Lagi kau ada pekerjaan. Nah, Qabil ada dapat saham.
ya, saham kebaikannya dan saham keburukan manusia itu akan mengalir atas perbuatan yang pertama. Sudah Qabil siapa? Istri Nabi Nuh. Quran terang-terangan menyebutkan dua orang itu, dua gabian Nabi itu masuk neraka. Bukan hadis, itu Quran. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Fir'aun wa imra'ata Lut. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain fa hawalatahuma wa lam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nah, sekaligus Tuhan mengatakan dua orang nabi ko dak do bisa ngatur akidah gabiaya. Ada tak kira-kira gini, jantan tak bisa ngatur akidah. Pakhonatahuma, kedua batino tu hianat kepada suaminya. Palam yunia, Nuh dan Lut tidak mampu mengatasi perangai istrinya. Wakilat benar ma'adahilin, kedua itu sudah ada tiketnya masuk neraka. Tapi itu ini Nabi Nuh, ya. Karena Nabi Lut itu setelah Ibrahim, Nabi Nuh itu dipangkat. Siapa lagi? Kanan. Siapa Kanan itu? Nabi Nuh. Nah, itu pantangan bagi kita guru-guru agama. Wah Ustaz, dia ada sayang, anak ada sayang. Ada orang ada dulu yang Nabi Nuh adalah ilah Allah. Nabi itulah ada tiket masuk surga. Awak mana? Dan itu adalah masalah, itu perumpamaan, itu contoh kegagalan seorang pemimpin berawal dari kegagalan memimpin keluarga. Allah abadikan ayat itu sampai kiamat. Pemimpin yang tidak bisa ngurus kebiayanya, yang tidak bisa ngurus anaknya, tuh wakilat ulana. Kalau diceramah model itu sakit kepala orang. Tapi memang model itu ya. Ketika Kan'an dipanggil oleh Nuh, waqala fi ma'zalin, di sebuah tempat yang tinggi, ketika Nuh itu sudah kono di ayat, Nuh dari jauh memanggil, ya bunai yarkam ma'ana, anakku Nuh, bidua kau kapal kau masih anggal, masih sempat masuk si kono. Jam itulah gitu. Dalam penjagaan anak, baju gambiang lembu ya. Tulang musuh awak, tulang sulbi awak, penyelamat muka awak. Ya, jadi jangan heran banyak orang kaya bioto dia ngambil lembu yang nak dia beli siunya lu. Itu sebenarnya. Ya bunayyar kamana, hai anakku, jangan kau jual hartaku untuk menebus dosa. Abang ni tak ngatur. Tapi kata Nuh, nak, bumi kau nak kamu. Yang bisa menyelamatkan engkau adalah masuk dalam hidup. Kata anaknya. Nah, jadi memang anak orang kafir kau memang macam tu panggilnya. Qala sawi ila jabali yaqsimuni minal ma. Ayah mangkatlah dulu ambonya di topek yang tinggi. Di mana mau berlindung kelak, ayah jangan ngurus lagi. Ayah selayang mayang layang, tidak, ambo jangan diurus. Kalau anak, kalau itu nyawa kap orang tuanya, itu calon pemimpin laku lah. Jamin dia. Sawi, saya akan berlindung diri, saya akan naik ke puncak, saya akan berangkat ila jabalin ke sebuah tempat yang tinggi. Yang simuni yang bisa mengingat saya. Dah setelah itu kemana Nabi Nuh cari kebiasaannya apa cari anaknya. Itulah naluri kita jantan. Naluri jantan kok ke anak jantan itu lebih soal itu. Karena Nuh menganggap siapa nak nuwikan zuriatnya kelak kalau bukan anak jantannya. Pokoknya para nabi itu kalau nyoda ada punya anak jantan,
Kayak Rasulullah kan cuma Ibrahim yang umur panjang, lain itu kan budak-budak lah ninggal. Makon berjalan. Ditengok-tengok dia di mana bangkai-bangkai banyak itu, nampak anaknya. Ketika itu Nuh berkata, Ya Rabbi ibni min ahli. Tuhan, anakku laki-laki kau adalah ahliku. Di luarnya Nuh tu ngatakan itu dalamnya berdoa kepada Allah. Tuh gitu ya. Di luar marah-marahnya gitu. Tapi di dalamnya itu min ahli, kau anak ambo kau Tuhan. Pemabuk kau, pejudi kau, pencoleng kau. Apa ngai lah berarti ya, tapi tidak naluri kita sebagai orang tua. Nengok anak gangan bersih, bongkak binjul tu. Anak lalu sakit, awalnya sakit dulu. Anak lalu pensan, awalnya nyesek dulu tak. Anak lalu minta sen, awalnya nyawa tu. Rabbi bini min ahli, iko anakmu ya Allah, iko keluarga. Dalam hatimu tu merintih, ampuni ya Allah. Diterima oleh Tuhan. Aqala innahu ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, kau boleh bergumam, boleh berdoa, boleh bercakap, laisa min ahlik. Iko dalilnya beda agama tu doa ada masuk. Ya Nabi Nuh. Wa kana, dia adalah orang yang ingkar, itu bukan anak Bang. Secara biologis tes DNA kayak Ridwan Kamil. Awak. Tapi dalam agama tak ada laku pada DNA tu. Ya kan? Tak laku dah. Kalau tu ukurnya tak payah pakai nikah gitu. Amil ni betino tu kelah bawa tes, kalau bawa DNA lah. Nah, kini kan problem. Ridwan tu ada nikah, datang betino tu minta tanggung jawab. Kalau entak walian, boleh tak kira anak zina tu diwalikan oleh. Nah, kan itu masalah ya, Ridwan Kamil ya. Jadi kalau bawa yang dibungkui busuk-busuk itu, dan kalau bungkui itu kalau hancur, tulang yang dibungkui itu nampak. Ya gila orang awak nyapui, gila awak biar orang nyapui kan. Baik, kita kembali kepada Nabi Nuh. Ambo kadang-kadang ceramah itu terlalu sosiologis. Teori dalam praktek itu kita tengok cocok tidak. Kesimpulannya kata Nuh, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mendoakan orang yang tidak layak untuk didoakan. Jadi kalau anak itu sudah kita ingatkan, kita doakan, sekali lagi doa, dua kali doa, tiga kali kita beristiazah kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendoakan orang yang tidak patuh dan tidak sujud kepadamu. Perintah kamu. Begitu Nabi Ibrahim pada ayahnya, ya. Ibrahim itu menasihat ayahnya 10 kali. Nah, coba kita tengok. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ayah, ngapo disembah Tuhan yang tidak nengok, tidak nonggang, tidak bisa menolong engkau. Nasihat pertama itu panjang tu ya. Lah sogo Azhar tu nonggang nasihat anaknya kok. Itu posannya anak boleh bernasihat kepada orang tua. Jangan kita pikir orang tua yang menasihat anak. Itu posannya anak wajib memberi nasihat kepada orang tua. 10 wasiat Ibrahim kepada Azhar. Ada buku itu. Marah Azhar. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau tidak ada berhenti wa ngutik-ngutik ngeritik mau nasihat kamu, wahjurni, uang akan mau penjauhan. Nah pas baik Nabi Ibrahim ngapak patung-patung tu, maka yang paling kori nak masukan Nabi Ibrahim ke dalam penjauhan masuk ayat tu situ. Ya baik kita dah ke situ, kita pindah dulu. Sudah Qabil istri Nabi Nuh, Kan'an,
siapa lagi? Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar. Karena awalnya masuk ke Ibrahim ini, atattahizu, apakah kau ambil patung itu sebagai Tuhan? Wahai ayah, atattahizuna asnaman alihah. Itu siapa? Istri Nabi Lut. Nabi Lut itu sudah disebut itu. Kata Lut, ya Rabb, pelanggaran telah mereka lakukan. Mereka lebih senang laki-laki daripada perempuan. Tolong selamatkan saya, kata Tuhan. Bangkat ang dari rumah. Kini bau orang yang kayak beriman kecuali kebiasaan yang ada bau. Tuhan menunjuk langsung, Lut, wa kanat minal ghabirin, istrimu adalah orang yang durhaka, jangan diajak koi. Jadi ketika bumi itu diangkat di bawah, waja'ala aliyasa filaha, dibalian oleh malaikat itu, maka kebiasaan Nabi Lut ada di situ. Di mana tempatnya itu? Bahrul Mait, laut mati di sebelah Yordania. Sejak dulu sampai gini itu umpunya dah nak tumbuh di situ. Namanya Bahrul Mait, ya. Negeri itu namanya Sodom. Maka Sodami itu diambil dari perangai umat Nabi Lut. Jadi Sodami itu laki-laki, semua laki-laki itu adalah nama tempelan umat Nabi Lut. Negeri itu kini bernama negeri Sodom di sebelah Yordania. Baik, siapa lagi? Bapak-bapak. Lima. Hah? Istri Nabi Lut terakhir siapa lagi? Sudah itu ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Ummu Jamil. Ya, 5 lagi ya. Qarun, Haman, ya. Qarun, Haman, Fir'aun, Qarun, Haman. Hanya sekali bertiga orang, cuma beda peran. Fir'aun ko bagian kekuasaan negara, Qarun ko bagian oto, Haman ko perdana menteri, bagian tukang tangan melangan. Ya, stereo, macan, umpan masuk neraka itu. Apa lagi? Abu Lahab. Apa lagi? Abu Jahal. Apa lagi? Istri Abu Lahab. Itu sebabnya orang-orang keturunan Nabi itu kalau nyawa semayang tarawih, giliran maco surah Lahab itu ambo itu dimintanya, Ustaz, rakaat yang ke-9 boleh kalau jangan dibaca surah Lahab. Jadi malah baca sejarah kan, nyosogan kan nyebut tabat yada abi lahabil batab. Apa hebat Abu Lahab? Ngumpulan sen, ngumpulan oto untuk menantang perjuangan Nabi. Nah, ditopong oleh kebiasaan nama kebiasaan itu Ummu Jamil. Jadi seboleh itu tuh, ya. Jadi kalau namanya Ummu Jamil tuh bini Abu Lahab tuh. Ya, yang kelak yang bertanya, siapa nama anak mukaan? Aibe Ummu Jamil ya kan, ya. Itu nama. Ada hadis Rasulullah. Jangan kau berikan nama anakmu, zuriatmu dengan nama-nama yang Allah janjikan keburukannya di dunia dan di akhirat. Cuman kita kan ada banyak hafal kan. Kita pindah. Kesimpulan. Yang pertama adalah baik kerusakan dalam mausa. Maksudnya inyo sombong, inyo menuang. Ada tak dia? Ada. Ya. Kita khawatir Prabowo itu menuang. Siapa ngatakan Prabowo lah? Munya dan menuang lalu tercepat jabatan dia menurut. Nak soalnya jadi presiden itu soal lain. Tapi dia telah membunuh. Yang kedua ada orang yang memang nyok ayo menuang tidak. Dia mana dah nolong. Bunuh beda. Hakikatnya bunuh beda. Bunuh apa? Bunuh pakai pisau ya tidak. Tapi kau dibunuh yang kuda bunga, tak serokah. Dua lepek anak yatim lah bantuan mereka. Bunuh apa? Bunuh jiwa. Walaupun fisiknya sudah dibunuh. Siapa dia? Adalah
Al-bakhilu qori ba'idum minallah ba'idum minan-nas. Uang bakhil itu jauh dari Tuhan, jauh dari manusia. Ada yang model itu tuh, ada dipalik lokek, digilek ange, dipinta dan lepek, diutang dan boleh. Itu kadang-kadang terjebak. Kau tengok perilaku agamanya pakam. Tapi ya Presiden Korea bela tahu macam ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'at. Sebenarnya kita wajib agama, padahal dalam waktu bersamaan kita ini pendusta agama. Simbol kepiah putih, tasbih mantap, salawat berdongong-dongong, tapi kata Tuhan enggak. Anda memenuhi kriteria sebagai pendusta agama. Siapa dia? Yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, apabila kita masuk di situ, kita pendusta agama. Di ujungnya itu yang paling lama, wa yamna'unal ma'un. Jadi kalau awak laki bini itu kalau nak kiki, kawinlah sama-sama kiki. Kalau sikuk kiki, sikuk juga. Ada kasus di dusun kami ini. Laki ke pemuda, ke biar ke kiki. Orang nak pinjam kapak. Orang kan sebelum pinjam lah tengok orang kok selang kayu tu ada nela kapak lah. Oh cik, saya mau kena lokal cik, kayu ada godang nak pinjam kapak cik. Tengoklah di situ. Kalau tak ada serak tanya ke bibi kau. Kalau ngari bibi kau tadi, lama kapak terpinjam orang nak balik-balik. Betino, kau nampak deh kapak kok selang kayu. Jadi tak ada empat. Oh cik ni, kata bibi tak ada. Kok kapak yang mau pinjam mau cik ni? Haji babala mau cik dengan bibi itu gara-gara kapak. Apa ayatnya? Wa yamna'unal ma'un. Ya. Nanti kan nak pinjam ni, nak tanah. Poi lah lapar. Tapi ada banyak. Sokama banyak. Pinjam di yang nyentan. Wah jangan tanya kamu lah kan. Bibi kau punya. Tanya ke bibi, ni betul apa suak? Dah bisa lagi tak? Dah serak besok kamu di situ. Ni tu ada kok orang yang nak pinjam. Ai kau baru boleh kau dengan loncu tejap boleh mu. Faham macam tu? Baru sudah boleh. Lupa lah lupa di orang kiki. Lupa motor dewek itu penyakit. Mula do mama mau melonggar. Inilah mati ya. Bilang kau baunya dengan tu deh. Orang nak bahasan. Nak moli nak boleh, kata engkau boleh, kau bawa lambun. Nah, hilang-hilang bah ini loh orang. Sana lah ya. Jadi jangan duit wayam naunal maun itu. Kalau sekedarnya nak minjam, bogi lah. Yang nak apa kayu, yang nak celuka. Iko dok nak nolong orang nak berniat baik itu dengan harta kekayaan awak. Panjang cerita dia. Tapi ayatnya tu lah ya. Ayat soal laki bini dan kompak, awak nak bawa kapal. Mau ada don nak dipinjam orang, jangan punya apa-apa. Punya ayam jangan, punya kapak jangan, punya poli jangan, punya. Mau nasi kau awak punya orang ada punya, memang adatnya lah. Adat manusia tu macam tu lah, ya. Jadi itu pernikahan yang tidak kompak, ya jantan. Pemuda batinonya di balik lokek di jiliannya. Baik. Tapi golongan ketiga ada orang yang memang nyo nak do ngusak orang lain banyak-banyak, cuman nyo dah nak baik-baik, pamaliang, panyoto, panyibi, bentar mali model, bentar ngambil sawit orang, cuman tutup lah. Nak beli mobil enggak? Mayo ayam dak kuasa lumpur kok mahal. Itu siapa dia? Itu mujrim, ya. Dalam kualitas. Jadi yang pertama adalah orang yang uluwan wa fasadan, mausa, ya, dan sombong. Yang kedua adalah orang yang ketiga adalah yuridunal fasad bila uluwin nyomwe dosa tapi tak dosa sombong dah. Sombong dah. Kowe belapa? Kal mujrimin. Orang-orang yang ajin buat dosa min suplatin nas, dari orang-orang yang maaf kelas bawah, bayimu tidak, boto tidak, keterampilan tidak.
Agawenyo asyik di apa pesawat? Cetok cibik ya. Paling bawah tu ya. Cetok cibik. Dan rokok saya betul dulu. Nyomong lepis ni dusun tu ada bisa ada tukang bangki. Di daerah awak tu adalah RT yang terkenal yang ada tu ya. Apa lokok lah apa dengan Mas Burudin lah. Ayam dah tahu betul dulu, kambing dah tahu anak. Baju lepis dia bisa diletak di luar, padi tak bisa letak dalam bilik. Dia nak letak padi dia datang ke bank. Tapi ada masalah tu, ada. Buku katanya ada. Memang kita tak boleh nyebut ya. Apa RT berapa lah tidak RT. Kemudian ada yang yuridun ulwa bila qasadin kallazina indahum dainun yuriduna ayyalu ala ghairihim minan nas. Nyo kesombongan tapi tidak dombek kerusakan. Ini biasanya siapa? Ini ahli agama. Nyo nyari kedudukan, nyari berdiri, jadi prestasi, nyari segala macam. Tapi gawainya mau ndak orang lain. Tengok ngomongan. Makanya hati-hati. Ambo takut ni yang cik. Karena ilmu itu pantangannya cuma 3. Pertama, la liubahil ulama. Kamu kalau nuntut ilmu, jangan yang tanian untuk menjadi kompetitor bagi orang yang lalu. Tunggulah motomat. Kau lawan. Jangan, gosok udang. Ya. Yang kedua, la yusol lipa wujuhan nas, bukan nyari pujian. Kau tahu tak? Dapat pujian dari situ, ya. Jilid kau dipuji orang tu, jilid kau dipuji orang tu, atau jangan. Yang keempat, la liubahil supaha. Jangan mongan orang yang lah mongan. Jadi ilmu itu harus mintaran orang yang lah pintar, mintaran orang yang lah pintar. Tugas ilmu itu cuma lu ngajar orang yang tahu dengan ingin orang hukum. Itu tugas ilmu. Jadi ambo kini itu bukan ngajar orang tahu ingin orang lupa. Orang pemarah perlu ingin. Aku tak sakit kalau kepala ni. Cuma di mana lo tak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau lo boleh bercakap, kau bercakap salah, kau bercakap salah. Ambo tu nak naikin pasar malam Ciko sebagai 5 bulan dah, tak ada yang ngeritik. Datang tak merip, kumang tak naikin. Yang buka melimun itu kan Ciko. Datang kumah, tambung kan tanya-tanya lah siapa yang tanda tangan situ. Belum ada pak deh. Diharapkan bapak lah. Hari nak merip, dia minta teken. Ketua ambo ko mantan ketua majelis ulama, ambo hafal ke itu. Coba kini itu mana menu acara yang nak kamu oleh ada depan tu. Jualan ko apa, hukumnya apa segala macam. Akhirnya balik. Upo dapat dia mau lemon. Itu senang boyo. Okok tu ya ada, tapi judi yang lain tu. Apakah yang ini membe saudara judi? Itu kan juala tu memang perlu. Tu ya juala tu kan juala itu tu kimal doso. Kerana jodoh nak, kemudian nak ikan ya. Akhirnya situ. Kemudian nak milu minyak pesen, mau dapat doso. Tapi apa bisa bawa baik benda itu? RT boleh bojong ada jual minum mabuk. Itulah yang yang cari dak ledak nyuang tu budak-budak minum mabuk mali rumahnya. Tahu kan? Tahu tak? Itu tanggung jawab dosa ni kita bersama. Enggak mau seorang kampung ya dewe ya tapi yang buku komandannya boleh dibanding yang buku ikinyo. Tapi lah bagan. Ya. Di Bali ada orang yang nawar rumah dia jual mahal ni. Masa macam tu nak 750 juta, tanahnya dia dah berjual. Apa gawe? Ini budak-budak mabuk yang bagian kau. Kalau yang bagian bungku-bungku itu tak, tapi kalau itulah kau jual. Kontunan bawa. Lapor ke kades mana lo des. Boleh dengan tuanya napek dah ya. Baik, jadi kalau ada kesombongan dengan ilmu, kesombongan dengan pangkat, kesombongan dengan harta, masuk dalam kelompok ini. Jadi kata Al-Ghazali, ilmu kamu akan bermanfaat apabila tidak liubahil ulama, liumari subaha, liusal ripa wujuhan nas.
maka nanti ahli ilmu akan tertolak masuk surga setelah diinterogasi oleh malaikat. Apa alasan masuk surga? Ambo ngajak, ambo mengilmukan orang jahil, ngajak orang yang tahu. Ikhlas karena Allah. Kata malaikat, kadzabta, wahang ngicur, wahang pembohong. Dalam catatan arsip kami, engkau mengajar, engkau berdakwah bukan karena untuk menghilangkan kejahilan, tapi supaya dapat pujian. Engkau dipanggil ustadz, dipanggil guru godang, dipanggil uang alim, engkau pembohong. Kemana boya? Boya dilemparkan uang alim ke dalam neraka gara-gara bohong, ya, atas nama Allah, padahal demi kepentingan. Nah, jadi tidak usahlah, ya. Kalau ngajak ya ngajak. Niat dua baik. Pertama ingin uang lupa, cuma yo pangkalnya ngilang jahilnya, nawak ngajak awak perlu jahil ya orang tuh. Jadi kalau bisa baik tiga satu ngilang jahil, yang kedua ngajak yang tak tahu, yang ketiga ingin uang lupa. Bang masyarakat tuh ada yang memang nyoda do tahu nih, ya kan? Tapi yo ndak dibagi tahu. Paham tuh? Ada yang dah tahu, ndak dibagi tahu. Ada yang dah tahu, ndak dibagi tahu. Ada yang tahu tapi masuk dah tahu. Beda kan? Ada yang tahu, masuk tahu dan ndak bagi tahu ke orang lain. Itu golongan satu. Golongan pertama itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri bahwa alimun nyoba ilmu, nyoba mengamalkan ilmunya. Nah, itu kita tuwinya dia orang alim. Kata Syauqi, penyair Mesir. Tapi kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu la yadri, nyoba ilmunya dah sadar dirinya nyoba ilmu. Fatihah tahu, semayang tahu, ibadah tahu, tapi nyala dah semayang. Kita buang, enggak. Ini orang yang tertidur. Naim, orang yang lalai, pastai kozuhu, jagoan. Arti jagoan tuh, ingin ya? Jangan loh, umur sampai dulu. Nampak masih jauh nih kiblat. Cuman tengoknya uang lah kan. Kalau orang yang berpayah nak bercakap. Baik, berarti uang tu jangan dibuang. Itu diingatkan. Itu namanya bahwa mustarsidun, orang mencari petunjuk, farquduhu bimbing. Biar ada semayang, laki ada semayang, tapi maco tahu doa kita hafal, doa kuno tahu, itu farquduhu. Yang ketiga rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, nyo dak tahu, nyo sadar dirinya dak tahu. Siapa dia? Ya, itu yang mencari tahu. Begitu. Jangan dibuang nomor ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa ahmakun fajtanibuhu. Orang yang tidak punya pengetahuan, tidak nyari tahu, tidak dibagi tahu, itu orang yang rusak. Buang. Jangan dibawa, rusak deh. Ya kan? Salusun tu ada sekian orang. Kapan yang tutup? Mau paham kalau tu mau agak kritis, ya? Kamu anggu makan rumah orang dari semayang. Nah, kalau berdasarkan hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Zakiyuddin Al-Munziri itu, nasi ditogok dan nasi itu ada berdoa untuk yang punya muncul. Nah, coba kamu baca dalam man ahana hamsatan, man ahana, barang siapa menganggap enteng perintah salat, aqabahullahu bihamsi asyarata hisalin, Allah akan sediakan azab untuk orang tu 5 macam azab. 3 ketika hidup, 3 ketika nak mati, 3 dalam kubur, 6 di padang mahsyar. Apa azabnya? Dia tidak mendapat doa dari munculnya, ya, ketika nya makan rezeki Allah, mencicipi nikmat Tuhan tu, dah dapat berkah. Aku kalau ke situ, cuman kadang-kadang bobo. Uang yang ada semayang itu tidak dapat bagian doa orang yang soleh. Ya. Kalau gue lah ada yang lomam dengan ceramah. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat amin wal mu'minin wal mu'minat amin.
termasuk lakinya macam doa itu mimbar, tapi kebiasaannya ada semayang tidak diaminkan oleh malaikat. Hadis sahih. Apalagi kita. Jadi syarat pengaminan doa yang amin, syaratnya iman. Tidak ada iman, tidak masuk. Laki bergemak-gemak di masjid, gebiar dia semayang, gebiar tahajud pagi-pagi, laki dia semayang, dia nyambung. Tapi kalau kita buat yang judul pengajian tu ya, yang banyak agak boleh juga. Ya, hafal hadis matan hafal, sanadnya hafal. Kalau kami dulu kelas 6 tidak ya tu ngapal hadis. Kamu ingat tu nak naik Senawiyah tu hadis arba'in tu hafal, matan jurmiyah tu hafal. Sorok matan izi itu hafal. Tu modal di Senawiyah. Nah, dia mau kelas 6 ya tu lah tahu macam nahu kuakib, tahu baca alfiah. Dan ketika itulah yang enggak banyak dikit. Kalau belum masuk Senawiyah negeri 10 juz hafal, umur 2 tahun. 3 tahun. Nah, masuk sekolah negeri dia urut-urutkan tiok. Pagi kita swasta, sonjo kita masuk negeri. Kita mau apa alasannya pejalan negeri upoi dah baca melenjang. Nengok tino-tino seorang. Dulu kan bukan gampang nengok tino seorang. Nyo ngaji madrasah mulai. Nyatat nama, kenalan, letak di jalan, kan ada sore waktu itu. Bahaya pedak segala nak. Abi di Mandala Terak. Kalau betino dulu kelaknya ninggal namamu itu aja kenal mana bisa bercakap dengan seorang waktu itu tahun 67 68. Kalau kini, di Roger W di Jambara lebih tak. Baik. Kau yang nomor rompek kau yang penting. Amal kismul rabi bagi nomor rompek pahum ahlul jannah. Jadi yang 3 tadi lain-lain masalah ya. Yang pasadan uluan tadi, yang uluan tidak pasadan, yang pasadan tidak uluan, yang rompek kau lengkap. La uluan wala pasadan. Nah, itu yang ayatnya. Tilkat darul akhirah naj'aluha, negeri akhirat itu kami persiapkan lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kami persiapkan bagi orang yang tidak sombong dan tidak meninggalkan bekas keburukan. Sombong tidak, tapi bekas keburukan. Ya kan? Apa bekas keburukan? Banyak ya. Bekas keburukan dulu tu ada. Kalau balik ke situ agak bodoh sombong kelak yang baik mau masuk neraka tu dia ngecek. Tapi dia ngecek hutang lah, ngecek dino. Kalau mula ngecek dino. Janji sampai ke ujung tengah jalan betul. Cuma pula bodoh sombong kalau tu punya, ya. Kalau yang lain kita jujur baik. Karena ambo ke dulu tu 8 dosa ya kata nak ini pun dosa. Mun nek ngecek jadi duit, ya kan? Berjanji pasat kan pantun najuk, pantun tunggang, sudah bagi makan, pinjam kain, seminggu dah tu. Kain kau lah tukar dengan rokok. Ambo nyak nian nuka kain panjang tino dengan rokok tu banyak. Kimi tu kalau kau tahu ada di menukar. Oh Ustaz, apa mau lagi kain ni jual dah bercakap mungkin mula nanya apa kata kau itulah pemahaman. Ayo dah maaf yo tapi utang lo selesai lah ilaha illallah. Yo kau kawin dengan melangkan awak pada malu bercakap asal laki ada do awak lambat singal Ustaz amul tahun tu dah main nak lagi kan apa apa nak lagi kain tu. Kalau di Pelawan ada seorang sino. Ambo ku buntu, nak bangkat ke dusun orang. Ambo pinjam cincin yang janji kelak, halu melepet sen, maya dan kau mau kawin aku. Dipinjam lah cincin semuanya. Cano cago, kau katon, ambo kau mengajarnya ngecek katon kau mak kau cincin ambo mandi jatuh ke batang saya kau. Batang mak nanya, iyo ni yang cincin supir dah umban lah ya. Wah ya, saya mau mula dua selalu mau nak bisa dah, makanya katon umban kau boleh buat. Punya yang tak dibayar dulu. Kan orang dah jadi tak dulu kata dah dibayar lah jadi akhirnya tak dibayar. Apa bayar maknanya? Mudah aku masuk neraka dia.
Qaum ahlul jannah alladzina la yuridun ruan fil ardi wala fasada, orang yang tidak meninggalkan bekas kesombongan. Kan sombongnya bekas itu masih ada ya. Sakit hati orang, lupa batin orang dengan tindakan awak tadi. Wala fasadan ma'an lahu qad yakuna ahmin ghairihim, meskipun dia ahli agama, tapi kalau ada bekas itu wajib dia meminta maaf kepada orang yang merasa salah. Begitulah firman Allah dalam kesimpulannya, berapa banyak orang yang mencari harga diri, jabatan dan pangkat, kemudian dia menjadi noda hitam. Awak lah mati kau nyebai awak. Sekarang lah mau pergi, tapi kesalahan memperjauhkan nasir, memperjauhkan hilang dia. Soeharto lah mau mati, tapi tembak misterius tu nyobain dulu. Sampai kini asal cerita misterius pasti orang ini. Nah, 20 tahun yang akan datang kita tetap mengenang Jokowi. Apa kenangan kita? 7 triliun sen ya haji itu dibuat untuk membangun IKN. Kamu tahu tak? 2 tahun yang lalu tektor sen haji itu ompek balai miliar harus disetor ke negara Saudi, kas kosong. Kemana sen yang ditabung oleh orang yang sekian puluh tahun? Tuh, Bendara Kartajati, tuh apa proyek-proyek apa tuh IKN, tuh istana, tuh sen haji itu. Sen haji lalu 7 miliar, 7 triliun dibuat sen jamaah, memang usahanya lah. Maka itu boleh ikut ya, untunglah boleh ada lagi kan, usah. Ikut tuh siap preman. Cuma salah tuh ketua MUI, nah itu ya, ketua NU. Kalau panggilnya preman. Baik, sekedar pedoman bagi kita, pilihan kita adalah masuk dalam perbuatan ini, jangan kita wariskan uluan, sikap sombong, wala pasar, dan jangan ada rekam jejak yang dibaca orang di kedian lagi. Insya Allah orang itu baik. Tapi kalau ada yang dibaca orang, itu susah. Fitnah bisa jadi. Ribah bisa jadi. Tapi macam mana kita nak ngelakkan orang meribah awak, sementara perbuatan tu sampai kini masih ada. Buktinya, berapa puluh ribu tahun si Qabil itu angkat. Ribahnya masih ada. Kata siapa? Watlu alaihim naba abnai Adam izkur roba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bukankah itu ribah? Nyobi keburukan Qabil dengan Habil. Quran mengatakan. Nah, asal kita maco Quran, kita ingatlah peristiwa itu. Apakah itu ribah? Gunjang beda. Kita nyobi Qabil. Quran mengatakan itu boleh tak? Kita katakan wa inna fir'auna la'ala fil ardi, Fir'aun itu sombong di muka bumi, yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum, jantan dibunuh yang betina disuruh duit. Ibah tidak. Nah, ini persoalan. Nah, jadi kalau menurut kita ribah yang mana yang berdosa itu? Ribah yang tamsil, ibarat, pedoman itu tidak ribah. Kalau ribah kalau-kalaunya tidak boleh nyebut bangkai Fir'aun, tidak boleh nyebut Qarun, tidak boleh nyebut Abu Lahab. Ya? Coba dong kita mengambil pedoman. Kalau tidak boleh disebut, dikit-dikit ribah. Yang ribah yang mana yang tidak boleh? Ya? Ribah menyiang istri Nabi Aisyah, itu tidak boleh. Katanya berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'tal misalnya. Tidak boleh. Quran sudah meluruskan bahwa tidak mungkin seorang istri Nabi itu untuk berbuat seperti itu. Nah, yang itu ya boleh. Tapi yang sudah ada ancaman neraka, bahkan yang sudah diregistrasi untuk neraka, riba aja, udah bisa. Itu namanya tamsil. Itulah gunanya apalah ta'qilun, apalah yasmaun, apalah yubsirun, dengan apalah-apalah yang lainnya dalam Quran. Sampai di situ, ya. Mudah-mudahan doakan muka ada masalah dikit. Pinggang itu agak sakit, di bawah batu sakit. Bawa ceramah koncang kaki. Jadi beberapa hari dia dapat kirian ubat dia jadi. Bukan kerana ubat tu ya. Memanglah berbulan-bulan dia makan ubat itu. Masa kok melidi.
Jadi mudah-mudahan lah kalau untuk ceramah di RT 1 sekali seminggu dah, insya Allah tolong. Cuma yang lain itu mungkin nak direvisi. Mengaji itu gimana lah? Ada 2 orang kamu ngaji lo, roti aja mengajar. Mana ada yang nak lagi? Ya. Mau sekadar ang dengan parawi, payah mengaji ang tang rumah. Ya, mau bukan dari dia bukan dari Honda bang. Ini macam orang tahu, gimana yang ngaji? Ya kita terang bela, ini macam orang tahu. Nah kesannya ambo tu yang dari Yogon. Coba mau bayar kalau Lampung tak ngaji itu ada 20 orang. Kelak kita revisi. Kalau memang tak 2 orang, kalau kamu nak ngaji tanpa. Atau lo mengajar 2 orang besar, asal mengajar orang lagi. Ini dah paham kan enggak dah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa aqibatul lil muttaqin wa la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Rabbana inna alaina du'a wa lakal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Law biaswallahu alaihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang ada dulu. Jadi termasuk mewariskan buatan Ada nggak? Terlewe? Terlewe? buat supaya kan satu yang bagian kayu. Jadi dia kan tuang lagi kau. Putas tu. Dah siapa kak? Pisang lebih. Hah? Ai, ada pisang kedua dia lah. Makan. Bawa balik. Ah, dah dua. Oh 17 ya. Nak dua dia. Ramadu, untuk masak rumah dah dong, kenapa dah dong? Pisang. Kenapa tuang bazir Dah dua. Dua. Penyam tu. Dah bawa tu aku rumah. Lalu apa? Sama yang sunat Isra ke mana? Isrok. Ini waktu pertama waktu itu. Isrok tu waktunya sensitivitasnya tinggi. Apa bedanya dengan fajar? Nah sebenarnya Isrok itu sebelum fajar. Cuma ukuran